warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 7? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, di pertemuan ketiga kali ini adalah kita akan membahas tentang perkenalan BK ya. Saya yakin kalian di kelas SD dulu belum mengenal apa sih itu BK ya. Yuk kita kenalan sama BK ya. Oke, sebelumnya tujuan layanan hari ini kita adalah agar peserta didik memahami tentang bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya kita bahas tentang bimbingan dulu ya. Bimbingan di sini adalah proses memfasilitasi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan perkembangan berdasarkan tugas perkembangannya. Dan konseling sendiri adalah proses bantuan secara sistematis yang dilakukan secara tatap muka atau daring dan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, antara siapa? Antara konselor dengan konseli. Siapakah ini konseli? Konseli di sini adalah peserta didik, ya. Tujuan kita adalah menyelesaikan masalah konseli di sini secara mandiri. Ingat ya, BK di sini bukan suatu pelajaran loh ya, tapi BK adalah suatu layanan. Ingat ya. Di sini bidang bimbingan dan konseling. Nah, bidang pertama adalah bidang pribadi. Lah, di mana bidang pribadi ini menyangkut masalah ya tentang potensi diri, tentang mengatur emosi, ya, tentang memahami sifat-sifat kepribadiannya. Nah, selanjutnya adalah bidang sosial. Lah, ini menyangkut tentang penyesuaian diri dengan lingkungan, atau masalah dengan temannya, atau ada yang membuli. Nah, sekarang lagi tren ya, bully ya. Terus yang selanjutnya adalah masalah karir. Nah, di sini masalah karir adalah dalam memilih studi lanjut, atau nanti saya mau kerja apa ya. Nah, terus dalam hal pengembangan diri bisa juga ya. Ini adalah masalah belajar. Lah, apa saja yang dipelajari? Yaitu masalah tentang konsentrasi belajar atau dia mengalami kesulitan dalam belajar. Ya. Terus ingin menghadapi tips-tips yang dalam menghadapi suatu ujian itu bagaimana sih? Nah, itu nanti ada kita konsultasikan di BK. Nah, itu adalah bidang bimbingan dan konseling ya. Selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada 10 layanan, ada orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, penguasaan konten, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan konsultasi, ada layanan mediasi. Itu adalah 10 layanan bimbingan dan konseling. Dan di sini juga ada asas-asas bimbingan dan konseling. Lah, apa aja asas itu? Ada asas kerahasiaan. Jadi kalian kalau memiliki masalah, kalian tidak usah khawatir. Kerahasiaannya dijamin di dalam BK, ya. Dan asas kesukarelaan. Kalian datang tanpa ada paksaan, ya. Terus ada keterbukaan. Jadi nanti kalau kita sharing, kalian harus terbuka, ya, mengungkapkan permasalahan tanpa disembunyikan, ya. Selanjutnya ada kekinian, ada kemandirian, ada asas kegiatan, ada kedinamisan, ada keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus di sini, misalnya masalah kalian di sini tidak bisa diatasi di BK, kita bisa mengalihkan masalah kalian dengan persetujuan kalian tentunya ya. Oke, selanjutnya adalah tutburi handa yani. Lah, itulah asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Oke, sekarang selanjutnya mari kita tonton, amati dan cermati video berikut ini. Nah, saya adalah guru zaman now, guru BK zaman now. Simak videonya ya.
Bagaimana anak-anakku videonya? Bagus bukan? Oke, baiklah anak-anakku sekalian, materi tentang BK hari ini cukup sekian saja dulu ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.